Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi kami, yaitu difusi, osmosis, dan hukum Fish. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sarmila Sul, Sophia Reski Ananda, Sri Mutmainah Nur Rahma, Suhara, Syamhijra Awalia Sari. Materi yang pertama yaitu difusi. Pengertian difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya zat yang ada dalam pelarut. Zat ini pada intinya akan melakukan perpindahan dari bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah ini. Jenis difusi. Jenis difusi ada dua, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Difusi biasa ialah sebuah proses difusi yang terjadi pada saat sel ingin mengambil sebuah nutrisi atau terjadi pada partikel maupun molekul tidak berpolar. Perlu diketahui, partikel ini dapat secara langsung berdifusi tanpa perlu adanya energi dan mampu melewati membran dengan langsung. Difusi khusus yakni merupakan proses terjadinya pengambilan nutrisi di dalam sel atau terjadi di partikel yang memiliki ion atau polar. Hal ini diperlukan protein yang khusus untuk partikel dapat melewati membran. Faktor yang mempengaruhi difusi ada 6, yaitu yang pertama suhu, kedua BM, ketiga kelarutan dalam medium, keempat perbedaan konsentrasi, 5. Jarak tempat berlangsungnya difusi, dan keenam area tempat berlangsungnya difusi. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi suhu, maka difusi yang terjadi menjadi semakin lambat. 2. BM. Semakin besar BM, maka akan membuat difusi terjadi semakin lambat. 3. Kelarutan dalam medium. Semakin besar kelarutan dalam medium akan membuat difusi terjadi semakin cepat. 4. Perbedaan konsentrasi. Adanya perbedaan konsentrasi antara dua bagian yang semakin besar mampu membuat proses difusi yang terjadi akan semakin besar pula. 5. Jarak tempat berlangsungnya difusi. Jarak tempat berlangsungnya difusi, semakin dekat jarak tempat terjadinya difusi, maka akan semakin cepat proses difusi yang terjadi pula. 6. Area tempat berlangsungnya difusi. Area tempat berlangsungnya difusi, adanya luas area difusi, maka akan mampu membuat proses difusi terjadi semakin cepat. Materi kedua yaitu osmosis. Pengertian osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Membran semi-permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Teman-teman bisa memperhatikan pada gambar di bawah ini. Tekanan osmosis ini dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pada sel. Besar tekanan osmosis ini dapat ditentukan melalui rumus yang diusulkan oleh Van Hoff, yaitu tekanan osmosis larutan, satuannya atm, M molaritas larutan, satuannya mol per liter, R tetapan gas 0,082, T suhu mutlak, satuannya K. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis antara lain ukuran molekul yang meresap, keterlarutan lipid, luas permukaan membran, ketebalan membran, dan suhu. Pertama, ukuran molekul yang meresap, yaitu molekul yang lebih kecil daripada garis pusat lubang membran akan meresap dengan lebih mudah. 2. Keterlarutan lipid, yaitu molekul yang mempunyai keterlarutan dan tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang keterlarutan rendah seperti lipid. 3. Luas permukaan membran,
yaitu kadar peresapan menjadi lebih cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan adalah lebih besar. 4. Ketebalan membran, yaitu kadar resapan suatu molekul dan dengan jarak yang harus dilaluinya. Berbanding dengan satu membran yang tebal, kadar resapan melalui satu membran yang tipis adalah lebih cepat. Suhu. Yang terakhir itu suhu. Suhu yaitu pergerakan molekul dipengaruhi oleh suhu. Kadar resapan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang tinggi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Materi ketiga yaitu hukum Fish. Hukum Fish ada dua, yaitu hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama Fick menyatakan bahwa laju difusi merupakan fungsi koefisien difusi dengan gradien konsentrasi. Hukum kedua Fick menyatakan difusi atom pada kedalaman tertentu merupakan fungsi waktu. Hukum Fick 1, M yaitu sejumlah, S yaitu benda yang mengalir melalui satuan penampang melintang, T waktu, dan J sebagai aliran. Adapun rumusnya yaitu J sama dengan dm per S dt. Aliran juga berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi, yakni dc per dx. Rumusnya J sama dengan minus D besar D dc per dx. Rumus hukum Fish 2, perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam daerah tertentu adalah sebanding dengan perubahan dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu dalam sistem tersebut. Rumusnya dc per dt sama dengan D pangkat 2 C per dx pangkat 2. Viskositas. Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Selanjutnya, bila fluida, padatan atau gas terdapat perbedaan laju, maka salah satu bagian dari senyawa mempunyai laju yang relatif terhadap yang lain. Perbedaan laju adalah aliran laminar. Hukum Poiseuille. Cairan yang mengalir melalui suatu pipa kecepatannya berbanding lurus dengan penurunan tekanan dan pangkat 4 jari-jari. Viskositas gas. Pada persamaan di atas, jelas bahwa N tidak tergantung dengan tekanan gas. Hasil keseluruhan yang teruji secara eksperimen diperoleh bahwa N tidak sama F P, menunjukkan bahwa viskositas gas bertambah dengan bertambahnya temperatur. Hal ini berlawanan dengan sifat cairan. Viskositas cairan berkurang dengan bertambahnya temperatur. Viskositas cairan. Umumnya viskositas dari suatu larutan lebih tinggi daripada viskositas pelarut murni. Viskositas zat cair dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut koefisien viskositas. Suatu SI yang koefisien viskositas adalah Ns per M pangkat 2 atau pasca sekon PAS. Ini dapat mengerti jika kita mengingatkan bahwa molekul-molekul larutan yang lebih besar mengisi sedikit volume cair dalam volume cair. Faktor-faktor yang pengaruhi viskositas. 1. Tekanan. Viskositas cair naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. 2. Temperatur. Viskositas akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan viskositas gas naik dengan naiknya suhu. Kemudian kehadiran zat lain.
Penambahan gula tebu meningkatkan viskositas air. Adanya bahan tambahan seperti bahan suspensi menaikkan viskositas air. Itulah tadi pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.